kepada Ananda Aira. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzariyati zarwa. Falhamilati wiqra. Faljariyati yusra. Falmuqassimati amra. Innama tu'aduna lasadiq. Wa innad dina lawaqi'. Wassama'i dzatil hubuk. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Yufaku anhu man ufik. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran, disampaikan terima kasih kepada Ananda Aira. Semoga Ananda Aira juga menjadi ahlul Quran dan yang mendengarkan bisa mendapatkan manfaat di bacaan tersebut. Untuk acara yang selanjutnya, yakni sambutan dan pengenalan program kepada Ustadzah Dewi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban untuk semuanya yang sudah hadir di sini. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya tidak banyak memberikan sambutan ya pada kesempatan kali ini karena tadi sudah diwakilkan oleh saudara Saiba. Dan untuk kali ini saya hanya sedikit mengucapkan selamat datang kepada Antuna yang memang baru pernah mengikuti kajian di KPQ, di mana KPQ ini adalah komunitas bagi semua penghafal Quran. Jadi semua penghafal Quran kita ngumpul di sini ya, ibaratnya kita sama-sama belajar. Adapun program-program yang kami susun di sini, insya Allah tidak untuk semua yang berkaitan khusus ya, spesifik bagi penghafal Quran saja, tetapi juga untuk Antuna yang memang sedang belajar Al-Quran, ingin belajar adab tentang Al-Quran, terus bagaimana sih supaya kita semuanya selalu istiqomah dengan Al-Quran. Nah, insya Allah kita akan belajar ya bersama-sama di sini. Juga Antuna kalau misalnya memang ada kendala dalam mempelajari Al-Quran, kita fasilitasnya banyak sekali ya. Kalau di KPQ itu bisa pakai voice note yang misalnya sibuk, atau bisa juga pakai aplikasi Zoom, kemudian bisa dengan private ya via video call. Pokoknya insya Allah di KPQ ini kita mudah ya akses belajar Al-Quran. Adapun juga kelas bahasa Arab, jadi kita maksimalkan kalau misalnya kita mempelajari Al-Quran juga kita bisa sambil belajar bahasa Arab. Kita bisa belajar tentang bagaimana mengkaji makna-makna dari surat yang kita baca. Insya Allah semua program yang ada di KPQ itu gratis, ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan Ustadzah Nabilah, yang Masya Allah ya, beliau pengalamannya sudah banyak dalam mengajar, kemudian beliau juga pemegang sanad dalam beberapa riwayat bacaan Al-Quran ya, riwayat Hafs. Kemudian kita pengen tahu bagaimana sih supaya beliau ini selalu istiqomah murojaah. Nah, ini insya Allah topik yang relate ya, relevan dengan masalah-masalah yang ditemui oleh kita para penghafal Al-Quran. Jadi saya cuma mau ngucapin selamat datang untuk Antuna yang sudah hadir di sini.
Mari kita kembali untuk luruskan niat dalam menuntut ilmu dan semoga apa yang kita upayakan hari ini dalam rangka menuntut ilmu mendapatkan ridho dari Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan komunitas penghafal Quran. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, jazakillah khair Ustazah Dewi atas sambutannya. Itu ya teman-teman, jadi ada beberapa pengenalan program. Jadi jika dengan semuanya penasaran, nanti akan ada tanya jawab di akhir tentang bagaimana komunitas penghafal Quran. Untuk acara yang selanjutnya, yakni sambil menunggu Ustazah Nabila tahu, ada beberapa kuis dari kita. Jadi kita santai aja, rileks ya teman-teman. Coba sekarang saya cek semangatnya dulu. Ketika saya bilang masih semangat, silahkan teman-teman untuk ini ya, mengatakan hamasah bil Quran. Seperti itu ya. Oke, coba saya cek dulu semangatnya. Bagaimana pagi hari ini, masih semangat? Ya. Sepertinya masih ini hanya beberapa orang ya, tadi sampai 50%-nya. Kita mulai lagi, cek lagi semangatnya ya. Bagaimana pagi hari ini, masih semangat? Hamasah bil Quran. Nah, jadi kita harus semangat dengan Al-Quran karena di mana Al-Quran itu yang akan menyelamatkan kita nantinya, insya Allah. Oke, teman-teman, setelah ini coba di sini saya mau tanya dulu. Silahkan bisa ini ya, pakai reaction ya, klik reaction. Siapa di sini sudah ada yang hafal juz 1? Anak. Oke. Ya, sudah ada ya. Ya, jadi bisa menggunakan ini ya. Kan di itu ada kayak caption gitu ya. Di situ bisa di kayak apa namanya? Angkat tangan dan sebagainya. Sekarang coba saya akan mau share screen untuk ini ya, untuk kuis Al-Quran dulu. Kuis Al-Quran dulu. Ini siapa yang bersedia, nanti saya akan ini akan tunjuk untuk melanjutkan. Share screen-nya terlihat ya teman-teman? Terlihat. Oke, sambung ayat untuk yang pertama. Siapa yang ini ya, silahkan angkat tangan. Oke. Ya, Kak. Ada yang mau menyambung ayat? Mungkin Mbak Nur Wahida. Mbak Nur Wahida. Ya. Ada yang ini? Ya. Assalamualaikum Mbak Nur Wahida. Mungkin Mbak Nur Wahida mau menyambung surat ini? Ayat ini? Enggak? Yang mana, Kak? Di share screen udah terlihat? Kelihatan ya? Belum. Oh, belum terlihat ya? Belum. Sebentar. Sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, monggo. Dibaca. Ya, dibaca, terus bisa dilanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به
أن يصلون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Cukup, terima kasih, Masya Allah. Sama. Sadaqallahul azim. Oke, untuk yang surat kedua, ini Ustazah Dewi yang akan bacakan. Silakan untuk menyambungkan. Pakai yang ini atau saya kasih langsung aja ya. Ya, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqala ya Adam uskun anta. Monggo Akilah. Ya, mic-nya belum dihidupkan. Monggo, Dek. Yang ini. Sambung yang ini. Diulang lagi. Diulang saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqala ya Adam uskun anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. Ya, gini. Ini sambung ayatnya. Sudah cukup ya, Adik Akila. Jadi sambung ayatnya gini. Nanti saya bacakan ayatnya, kemudian Antuna semua mengulang dari awal ayat ya. Kemudian setelah saya bilang cukup udah gitu ya. Mas di juz 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Musal kitab. Monggo Mbak Husnul. Ya, gantian ya. Silakan Mbak Husnul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Afwan, Kak, boleh diulang lagi? Walaqad atayna Musal kitab wa qaffayna. ولقد آتينا موسى من بعده وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى وقفينا من بعده ولقد آتينا موسى الكتاب من بعده وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Ya, cukup. Masih ada lagi? Masih ada? Saibah? Siapa ya? Yang belum itu Mbak Nining ya? Nining. Mbak Nining. Kak. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah
ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا ربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Siap, sudah Mbak Nining? Ya. Insyaallah. Jazakillah. Terakhir, Ukhti Hana, Masih saya satu akan lagi ya. Baik. Siap-siap, Ukhti Hana. Saya mau kasih pertanyaan nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahud أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء النصارى اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب أفكلما جاءكم رسول كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Nah, jazakillah khair ya Ukhti Hana. Ya. Oke, jazakillah khair Ustazah Dewi dan teman-teman yang sudah angkat tangan ya. Ini menjadi semangat kita semua. Mari kita semangat untuk menghafal Al-Quran. Setelah ini masih karena Ustazah Nabila belum rawuh, kita akan ada sedikit istilahnya saya pengen tahu nih teman-teman, jadi apa sih kendalanya gitu ketika untuk istiqomah murojaah dan sebagainya. Saya akan menggunakan, sudah tahu aplikasi ini enggak, Mentimeter? Sudah tahu aplikasi Mentimeter? Belum, Ustazah. Oh iya, ya sebentar. Bentar. Saya akan share screen ini ya. Silakan, itu bisa di www.menti.com. Saya share screen dulu untuk ininya. Ya. Sudah terlihat screen-annya? Ya, sudah terlihat teman-teman? Ya. Silakan yang dipesan di chat itu sudah saya kasih alamatnya. Silakan kalian langsung klik itu, terus silakan kalau disuruh mengisi kode, silakan kode yang di sini isi. Ada yang bisa masuk? Ya, masih belum ada yang masuk. Bisa dicek. Oke, belum ada yang masuk ya. Udah satu orang masuk ya. Silakan, di situ ada pertanyaan. Faktor apa yang membuat susah istiqomah murojaah? Nanti saya juga akan sampaikan kepada Ustazah Nabila. Silakan teman-teman bisa tuliskan.
Di situ sudah ada ini ya. Ya, faktor lingkungan sekitar. Monggo teman yang lainnya, sudah ada 2 yang masuk. Nanti yang paling besar berarti itu adalah yang paling banyak faktornya. Sudah ada 3 yang berhasil masuk. Ya, malas, sibuk. Ya, terus saya lupa. Lagi kebanyakan maksiat. Wow. Tidak punya guru, tidak ada motivasi ya. Kita lihat faktor apa nih yang paling gede di sini. Jadi yang paling banyak mengetik itu, maka riset di sini itu berarti kebanyakan ini masih yang paling gede kesibukan, masih banyak yang sibuk. Mbak Konita, ini ada lingkungan, faktor kesibukan lingkungan. Faktor lingkungan hidup, tidak punya teman, manajemen waktunya kurang. Oke. Ada lagi? Wow, sudah 113 ini masih 19 orang yang mengisi. Ya, kita lihat faktor apa yang paling mendominasi teman-teman, bukan teman-teman ya, saya juga ya. Bahkan kesibukan yang paling gede masih kesibukan. Kurang motivasi, nggak meluangkan waktu. Ya. Lagi. Keluarga saya kejawen. Tidak ada partner. Ya, ini kejawen ternyata pengaruh juga ya. Oke, ada lagi. Ya, belum nyadar kesibukan. Wah, ini paling banyak ternyata faktor kesibukan ya, teman-teman. Ya, masih ada yang mau masuk lagi? Ini masih terus berjalan ya. 30 orang. Ya, kurang motivasi, keluarga tidak masuk, tugas sekolah Kak. Ya. Terus faktor diri kurang semangat. Tidak banyak-banyak baca Quran, tidak manajemen waktu ya. Nanti bisa konsultasi sama Ustazah Dewi ya. Ini sudah pakarnya. Pakarnya orang sibuk. Kita menghafal. Nggak ada partner. Lupa. Ini yang F2 ini maksudnya apa ya? Iya, mood. Wah, banyak sekali ya. Sekolah. Oke, ya. Jadi teman-teman, ya. Jadi di sini teman-teman ternyata faktor yang paling mendominasi adalah faktor kesibukan. Nah, itu ya. Karena memang manusia itu, dunia itu adalah tempatnya berlelah-lelah ya. Jadi itu merupakan agenda untuk berlelah-lelah, sebenarnya seperti itu. Ya, ini biasanya ini faktor kesibukannya yang sudah bekerja, yang sudah kuliah, ya kan. Tadi adik siapa itu yang masih kecil, nah, itu juga sibuk. Biasanya sibuknya sekolah ya. Ya. Masih 44. Oke, saya stop. Oke, saya sudah stop ya. Jadi ternyata emang ya teman-teman kita ini ya paling utama adalah sibuk. Nah, kebanyakan sibuk ya. Ternyata dunia itu benar-benar apa ya melenakan seperti itu. Ya itu ya ternyata ini nanti saya sampaikan kepada Ustazah Nabila tentang beberapa faktor-faktor. Di sini ada yang tidak memiliki partner dan lingkungan. Nah, sebenarnya lingkungan itu memang benar-benar mempengaruhi kita ya, mempengaruhi motivasi belajar kita, mempengaruhi kemalasan kita gitu. Kalau kita nggak punya lingkungan yang benar-benar seimbang dengan apa yang kita inginkan, itu biasanya akan kesulitan sekali seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah saya punya lagi satu. Ini waktunya curhat ya, waktunya curhat. Saya ada stick note. Stick note ini sebentar.
Saya tidak tahu ini sama apa tidak untuk apa namanya. Saya cek dulu ya. Menunda. Oke, ya, itu ada stick note. Silakan bisa diklik teman-teman. Saya stop share dulu. Sudah ada yang masuk? Sudah ada yang bisa masuk? Udah masuk belum? Belum hadir ya? Ya, itu kita menggunakan Jamboard ya. Sudah ada yang bisa masuk. Sebentar saya share screen lagi. Sebentar. Masuknya ke Play Store? Ada yang masuknya ke Play Store ya? Kan Google Slide. Udah ada yang bisa masuk. Ini udah ada yang masuk nih. Ini udah mengubah warna. Ya, kalau yang sudah bisa masuk, ini udah banyak nih yang masuk. Silahkan bisa mengeklik ini. Note. Bisa mengklik stick note. Tuliskan suka dan duka menghafal Al-Quran itu seperti apa, teman-teman? Contohnya, sukanya apa ya? Dukanya seperti apa pernah menangis, kayak gitu. Silahkan bisa ditulis, lalu nanti bisa di-save. Contoh ini saya ya yang nuliskan susah contohnya. Ini. Iya, jangan ditulis di sininya. Tapi di sini klik stick note-nya. Nah, nanti kita kumpulkan di sini. Ternyata suka dukanya teman-teman menghafal Quran itu apa? Ya. Tidak didukung keluarga, saya bahkan pernah disuruh untuk jangan sering-sering baca Quran, Masya Allah. Oh iya, ini Mbak siapa ini? Nggak ada, iya, jadi memang nggak ada namanya ya. Ya nggak apa-apa. Kita sekarang waktunya curhat time. Waktunya curhat, udah waktu masih time ya. Ya silakan teman-teman bisa menuliskan kembali. Ya. Ini Ustazah Nabila sudah masuk. Ya, kan bisa diteruskan dulu. Nyoret-nyoretnya jangan di teman-teman. Silakan ini diklik stick note. Ini bisa digunakan pakai HP juga bisa kok. Maksudnya ya bagi yang harus ke download nggak apa-apa, nggak usah. Ya. Yang bisa yang satu ya. Oh, udah ada lagi. Ya, keluarga saya nggak suka dengar murotal, padahal saya sudah berusaha untuk beli murotal yang bisa dinyalakan itu yang sering ada di Onso. Suka ngeluh kalau udah diulang-ulang tapi nggak hafal-hafal, kecep lupa. Wah, ini penyakit kita semua ini, termasuk saya ya. Ya, banyak banget ya ternyata suka dukanya belajar Al-Quran. Susah fokus dan sulit terhafalnya ya. Oke, ketika sangat lelah dan target belum selesai. Oke, nah ini Masya Allah. Lagi nih kalau punya target ya dalam menghafal ya. Nah, semakin memahami isi Al-Quran, semakin banyak teman. Oke, good. Ini sukanya semakin memahami isi Al-Quran, semakin banyak teman. Yang tentunya teman-teman itu akan satu circle ya sama kita. Biasanya seperti itu.
mudah dihafal nih, memakaikan mahkota pada mama papa. Masya Allah ya, ini pasti anak-anak. Susah duka saya ketika menghafal namun makharijul huruf belum menguasai. Dan ketika sudah menghafal di saat setoran malah ngeblank, lupa. Biasanya takut sama ustadahnya ya. Itu bisa jadi. Biasanya kalau pas ya futur. Ini juga penyakit kita semua ya. Ya, ini ada yang jadi judul. Ini jangan ganti judulnya ya. Banyak alasan. Wah, ini menyadar ya. Menyadar ya kalau banyak alasan. Ya. Insya Allah ya. Saya masih kurang rutin murojaah setiap hari. Ya, padahal murojaah itu penting banget ya. Murojaah itu penting banget. Ya, makanya sesuai dengan tema kita, mari nanti kita benar-benar ya. Ini jangan dicoret-coret dong sayang. Ini siapa yang nyoret-nyoret? Jangan nyoret papannya ya. Iya. Iya, murojaah tidak rutin. Nah, ini penting banget. Saya butuh teman offline. Saya juga kalau mau store offline takut sama ustadzah. Khawatir nggak sempurna juga. Iya. Ibaratnya begini, Ukti. Kalau seumpama kayak soal uraian ya, kayak soal uraian. Jadi kalau soal uraian itu, walaupun kita ngisi salah, itu masih dapat nilai. Sama dengan seperti itu. Jadi walaupun kita salah, tapi kita mencoba, kita akan mendapatkan nilai. Tapi kalau kita sudah menyerah dulu, maka nilainya 0. Gitu. Jadi nggak usah takut sama ustadzah nggak akan gigit ya. Ustadzah nggak akan gigit. Ya. Jadi sebenarnya jawabannya tuh ada di dalam diri kita sendiri. Mepet-mepet waktu setor. Oke. Ya waktu stornya mepet. Rajin scrolling HP. Wah, apalagi scrolling Instagram ya. Instagram. Kalau yang punya TikTok ya, biasanya itu bikin kita lupa diri. Hanya cuma 5 menit, ternyata bisa 5 jam. Dan itu nggak bikin sakit mata ya. Oke, sulit menghafalnya, kadang lupa ayat, suka pengen menghafal Quran, ya ini ya. Senang kalau ada hafalin baru, tapi kadang suka ngerasa kebalik-balik pas murojaah, ya Masya Allah. Makanya intinya murojaah itu biasanya kalau Ustadzah Dewi menyarankan, murojaahnya itu harus tetap menggunakan Al-Quran gitu. Karena saya pernah juga mendengar dari Syekh Ali Jaber, karena kekuatan mata dengan telinga. Kalau mata ketika kita menghafal atau murojaah, kita tetap melihat, maka di situ kita seperti memfotokopi gitu. Jadi bisa memfotokopi yang ada di Quran tersebut gitu. Jadi ketika kita bacakan, maka kita akan panjang pendeknya di mana, wakofnya ada di mana, kita akan tetap paham. Ya. Jadi dikit-dikit. Oh ya. Oke, ini nanti akan saya jadi ini mungkin sambil nunggu Ustazah atau kita ini dulu. Lagi, maksudnya hafalan lagi. Murojaah lagi Ustazah Dewi. Murojaah boleh. Mau murojaah teman-teman? Mau juz 30 atau juz 29 atau juz 3, juz 5? Juz 30 Ustazah. Juz 30. Oke, ya. Ini screen-nya ini. Silakan yang murojaah angkat tangannya. Yang mau murojaah angkat tangannya. Ya, Mbak Ilma. Mbak Ilma. Alhamdulillah. Oke, kita ini ya, utamakan yang dari luar dulu. Mbak Indah dulu deh, Mbak Indah dulu. Ya. Silakan Mbak Indah bisa siap-siap dulu. Silakan Ustazah Dewi untuk membacakan surat di juz 30. Oh ya. Saya akan membacakan akhir surah, kemudian Antuna melanjutkan setelahnya itu urutannya surah apa gitu ya. Misal ini contoh misalnya akhirnya
surah di juz 30 bagian akhir. Misal, surah apa ya yang semua tahu? Anas Al-Falaq itu ya. Misal, Anda bilang walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti Antuna melanjutkan di surah selanjutnya. Surah apa? Surah Al-Ikhlas? Ada yang ingat? Habis Al-Ikhlas? Ya, habis surat Al-Ikhlas, surat apa? Al-Falaq. Contohnya gitu ya. Siap. Mbak Indah dulu ya, Mbak Indah. Monggo Mbak Indah. Siap-siap Mbak Indah. Monggo Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun hiya hatta. Dulu. Dimatiin dulu, Aiba. Apa? Mikrofonmu. Ternyata anak nggak nyalain ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mana tadi ya? Afwan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Monggo Mbak Indah. Atau yang lainnya yang bisa? Sepertinya Dek Akila deh. Ini semangat sekali nih, Akila. Monggo. Salah melihat. Coba lihat. Lihat dulu Rabura. Lihat. Mau diulang lagi mungkin Ustazah. Oh, diulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Monggo Akila. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Oke, selesai. Terima kasih Akila, semangatnya. Oke, ini sepertinya Ustazah Nabi sudah rawuh. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Ustazah Nabila sudah rawuh. Silakan bisa dijadikan tutup. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Oke, teman-teman karena Suara memang saya terdengar jelas nggak? terdengar Ustazah. Oh, jelas ya, alhamdulillah. Jelas Ustazah. Silahkan teman-teman bisa mematikan mikrofon dulu. Saya akan ini ya lanjut ke kajian untuk acara selanjutnya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat share screen-nya ya? Ya, silakan teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri sebelum kita mulai kajian. Silakan karena ilmu itu harus diikat dengan tulisan. Jadi silakan untuk
mempersiapkan alat tulis dan alat penunjang belajar lainnya. Yang pertama kali adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan untuk memperbaiki niat terlebih dahulu sebelum kita mulai untuk menimba ilmu, dan jangan lupa untuk mengosongkan, istilahnya kita mengosongkan gelas terlebih dahulu, kita serap, kita ambil, kalaupun ada nanti ada yang sudah disampaikan oleh Ustazah Nabila itu dengan semua sudah mengetahuinya, maka itu silakan dikosongkan dulu, istilahnya seperti itu. Sebelum itu saya akan membacakan CV pemateri. Pada hari ini alhamdulillah jazakillah khair kepada Ustazah Nabila yang di tengah kesibukan beliau masih sempatnya untuk mau bergabung dengan komunitas penghafal Quran, yang dimana beliau ini sudah menjadi pemateri 2 kali ya di komunitas penghafal Quran. Jazakillah khair Ustazah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan Ustazah Nabila. Beliau juga sudah terkenal ya, tetapi tidak ada salahnya jika kita memperkenalkan lagi. Nama beliau Nabila Abdurrahim Bayan, LCMAG, tempat tanggal lahir di Mekah pada tanggal 15 April 1992. Masya Allah ini masih muda sekali ya teman-teman. Terus pendidikan beliau SD, SMP, SMA-nya di Mekah. Beliau menempuh pendidikan D2 di Institut Quran di Mekah. 1 Ummul Qura Universitas Mekah di Fakultas Syariah, dan S2 di Institut Ilmu Quran Jakarta, Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pekerjaan beliau sebagai ibu rumah tangga yang sangat luar biasa ya, dan beliau juga adalah pimpinan pesantren di Ibnu Syam. Masya Allah sekali ya, ini muda tapi sudah mendunia. Terus pengalaman mengajar beliau tidak tidak diragukan lagi. Beliau merupakan guru ngaji di salah satu rumah tahfidz di kota Mekah selama 4 tahun, guru ngaji di Masjid Al-Haram Mekah selama 2 tahun. Ya. Terus beliau juga yang sangat kita kenal sekali ketika bulan Ramadan, yakni beliau merupakan juri hafiz Indonesia di RCTI. Ya, beliau juga merupakan juri tilawah di program Semesta Bertasbih dan juri lomba MHQ nasional dan internasional. Masya Allah sekali, mungkin kita sangat terinspirasi sekali sama beliau karena beliau benar-benar cinta terhadap Al-Quran. Sekarang beliau bertempat tinggal di Cilegon. Oke, jika mau nge-follow beliau ya, Instagramnya Nabila_Abdul_Rahim. Jadi Ustazah Nabila, mohon maaf, tadi saya sudah membuat survei kecil-kecilan tentang bagaimana suka duka teman-teman ketika mau menghafal Al-Quran, dan sulitnya sekali untuk murojaah. Kebanyakan dari faktor kesibukan, katanya, terus faktor lingkungan yang tidak mendukung, dan banyak lagi. Mungkin di sini nanti Ustazah Nabila bisa menjelaskan bagaimana pentingnya menghafal Al-Quran dan murojaah dan sebagainya. Agar tidak berlama-lama, silahkan Ustazah bisa dimulai untuk kajian hari ini. Kepada Ustazah Nabila, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi hari ini. Ya, Insya Allah kita di pagi hari ini akan mengkaji bersama-sama mengenai menghafal dan bagaimana cara istiqomah tadi seperti yang kakak tadi sampaikan, karena kesibukan, karena banyak hal-hal yang lain. Insya Allah, bismillah, mudah-mudahan banyak sharing lah ya, kalau ini kita sharing bersama-sama bagaimana kita insya Allah bisa istiqamah dengan Al-Quran. Sebenarnya alhamdulillah ini menjadi kajian bersama teman-teman di sini, menjadi kajian perdana ya, perdana habis lahiran. Alhamdulillah ya.
mudah-mudahan ada berkahnya insyaallah bismillah. Baik, istiqomah dan murojaah ya. Memang dalam dalam menghafal Al-Qur'an itu perlu kita murojaah ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ta'ahadul Qur'an walladzi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha." Ya, ta'ahadu itu dari al-ahd. Al-ahd itu artinya sesuatu yang mengikat ya. Seperti misalnya suami dan istri. Nah, ada ahd ya, atau ada pengikat ya, antara suami dan istri ada adalah hubungan pernikahan ya, yang dimana tadinya belum halal, dengan adanya nikah mereka jadi pasangan yang halal. Misalnya antara teman juga, antara teman misalnya yang tadinya tidak kenal, misalnya di mereka sudah ada misalnya ikatan untuk murojaah bersama-sama ya, untuk saling nasihat dan memberi semangat motivasi antara sesama, itu sudah menjadi ahad atau pengikat antara sesama teman untuk apa? Ada tujuan yang tertentu. Nah, begitu pula kita dengan Al-Qur'an. Nah, jadi harus selalu mengingat Al-Qur'an, selalu murojaah Al-Qur'an. Kenapa? Nah, dalam hadis ini pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan alasannya kenapa. Walladzi nafsi biyadi lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha. Ya, bahwa sesungguhnya demi jiwaku yang di dalamnya, kata Rasulullah, ya, ashaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha, bahwa Al-Qur'an itu cepat lepasnya, cepat hilangnya. Rasulullah menggambarkan cepat hilangnya Al-Qur'an dari ingatan kita ya, itu seperti onta yang dibuka talinya. Onta ketika dibuka dia langsung lari. Bahkan Al-Qur'an lebih cepat dari itu. Nah, maka bagaimana kita cara untuk murojaahnya, menghafalnya atau istiqawah dalam membaca Al-Qur'an, murojaah Al-Qur'an. Nah, sebelum kita tahu tips-tipsnya, saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk yuk kita bersama-sama kenapa sih kita menghafal Quran? Nah, ini kunci pertama ya dari istiqomah itu, kita harus meluruskan niat ya. Nah, kenapa? Nah, kenapa ini berkaitan dengan niat kita. Niat kita menghafal Quran itu apa? Kenapa saya pengen menghafal Quran? Apakah untuk mencari jodoh? Apakah untuk supaya dibilang oh dia penghafal Quran, oh dia pintar atau hafalnya mungkin, atau apa yang kita cari? Maka di sini penting sekali kita meluruskan niat. Niat ini penting ya, penting sekali ya, di mana ketika kita tidak memperbaiki niat kita, maka hati-hati, apalagi berkaitan dengan Al-Qur'an. Ya, yang dimana kita seharusnya Al-Qur'an mengantar kita ke surga, bahkan dengan setiap ayatnya, dalam seperti di mana Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat dipanggil penghafal Quran itu atau qari'ul Quran. Yuqalu liqari'il Quran iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah. Iqra warqa warattil, dan dipercantikkan bacaanmu, diindahkan bacaanmu, atau bacalah dengan bacaan yang unggul ya. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau ketika engkau membaca di dunia. Maka yang tadinya tujuannya seharusnya kita mencari ridha Allah, tujuannya kita insya Allah untuk mencari pengen dapat berkahnya Al-Qur'an, kebaikan-kebaikan dari Al-Qur'an, malah karena salah niat, wal'iyadzubillah, jadi Al-Qur'an menseret kita ke api neraka, wal'iyadzubillah. Maka tujuan pertama untuk kita bisa istiqomah itu, kenapa aku menghafal Quran? Itu juga bisa menjadi kenapa itu ya, alasan yang supaya kita akan menjadi cepat move on-nya ya, nggak terlalu lama dalam futurnya, dalam kelemahannya ya. Jadi kenapa? Nah, kalau kita tujuannya duniawi, mohon maaf ya,
Nah, ini karena ada beberapa kasus tujuannya pengen dapat kerja. Ternyata kerjanya tidak sesuai harapannya. Malah yang disalah Qur'annya. Nah, jangan seperti itu. Atau misalnya dia pengen cepet-cepet dapat jodoh, ya kan? Karena memang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya mungkin ini udah hadis familiar ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Dan kebaikan ini, hasanah ini, itu bukan hanya pahala saja. Kebaikan itu dimudahkan urusan-urusannya, dimudahkan rezekinya, ya kan? Dimudahkan dilapangkan rumah tangganya jadi lebih harmonis, anaknya menjadi lebih nurut dan lain sebagainya. Banyak lagi kebaikan-kebaikan atau keberkahan-keberkahan dari Al-Qur'an. Ya. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan kebaikan ini ya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Nah, dengan pemahaman kebaikan ya maka dia ya niatnya sudah macam-macam tuh. Nah, pengen dapat jodoh, pengen dimudahkan urusan kuliahnya, sekolahnya, pengen dimudahkan urusan kerjanya dan lain sebagainya. Nah, tapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama, ya. Nah, hadis ini memang menyampaikan kepada kita ketika kita membaca satu huruf Al-Quran, kita akan mendapat 10 kebaikan. Nah, tapi bukan berarti itu akan menjadi tujuan utama. Itu bonus. Itu bonus. Yang tujuan utama apa? Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengizinkan kita untuk membuka Al-Quran. Allah lah yang mengizinkan kita untuk ada niat untuk membaca Al-Quran. Allah memampukan kita untuk membuka Al-Quran. Allah memberi kepada kita kesadaran, ya, bahwa untuk murajaah, untuk menghafal dan lain sebagainya. Nah, karena itu niat kita harus dibenarkan terlebih dahulu. Jangan sampai niat kita salah, ya, atau hanya sebatas urusan duniawi, ya, karena itu menurut saya itu adalah bonus, dan bahkan tujuan utama dari setiap ibadah kita adalah kita mencari ridha Allah. Nah, sedangkan yang lainnya, misalnya ya kita menghafal Quran dengan niat pengen dimudahkan urusannya, itu boleh, tapi jangan dijadikan itu tujuan utamanya. Kalau kita merasa misalnya nih tadi yang pengen dapat jodoh tadi, ya. Mana HP satu lagi? Enggak di sini, luar. Ya, jadi kalau misalnya seandainya tidak tercapai, maka nanti dianya down, jadi ribut dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang kita menjadi alasan enggak ada teman, ya kan? Enggak ada teman. Lah kita menghafal itu karena teman atau karena siapa? Gitu kan. Jadi perlu kita yang diluruskan adalah meluruskan niat kita. Yang meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain itu diberkahkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dimudahkan urusannya, itu adalah bonus. Maka benar-benar kita harus merasa bahwa ya Allah, alhamdulillah ya, di antara ribuan orang, miliaran orang, Allah memilih saya untuk menghafal Quran, untuk mau murajaah Al-Quran. Alhamdulillah Allah memampukan untuk bisa membaca Al-Quran, gitu ya. Karena terakhir ada penelitian dari salah satu yayasan besar juga ya di Indonesia, itu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang banyak mayoritas Muslim kan. Nah, tapi yang bisa membaca Al-Quran tidak nyampe 60%. Tidak nyampe 60%. Yang menghafalnya baru 30%. Jadi alhamdulillah ya, Allah memberi sayang? Enggak.
bentar ya. Sudah, mohon maaf, suaranya hilang. Ya, baik, maaf tadi ada iklan lewat. Jadi yang perlu diperhatikan adalah niat kita. Jadi kunci pertama adalah kita memperbaiki niat kita. Ya. Selain itu kita mengingat apa kebaikan-kebaikan atau keutamaan-keutamaan membaca Quran, menghafal Quran. Ya. Nah, tadi hadis yang pertama tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, itu salah satu ya yang membaca keutamaan membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ini hadis yang menurut saya udah masya Allah ya. Semua penghafal Quran insya Allah harus tahu ya hadis ini. Ya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Maka apa sih yang kita cari gitu ya? Ya. Sudah menjadi manusia terbaik ketika kita bersama Al-Quran. Nah, jadi insya Allah ini salah satu hadis yang menurut saya itu sangat bisa memotivasi kita untuk walaupun banyak kesibukan, walaupun sudah menjadi ibu rumah tangga, mungkin di sini sudah ada menjadi ibu rumah tangga ataupun banyak kesibukan-kesibukan lainnya, itu tetap kita selalu harus meluangkan waktu untuk Al-Quran. Ini yang kedua. Ada hadis lagi yang Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ata'u fihi falahu ajran. Yang membaca Al-Quran dengan mahir. Apa itu mahir? Lancar, mutqin, hafalannya, bacaannya fasih, makharij hurufnya bagus, ya. Tajwidnya mantap, ya. Itu dia ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa itu safaratil kiramil bararah? Adalah para malaikat. Masya Allah. Jadi levelnya bukan level manusia lagi ya. Levelnya sudah level malaikat. Masya Allah. Karena baca Al-Qur'annya bacaan yang bagus, bacaan yang fasih, bacaan tajwidnya juga yang benar. Tapi tentu ya harus ada dengan mengamalkannya, bukan hanya sebatas membacanya. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ata'u fih, yang masih ada merasa kesulitan dalam membelajar Al-Qur'an, dalam memahami Al-Qur'an, dalam memperbaiki huruf-huruf Al-Qur'an. Ya, dalam membaca tajwidnya masih ada dengungnya, masih kurang, tapi dia sudah berusaha, sudah sudah banyak latihannya, tapi masih ada salahnya, ya tidak apa-apa. Falahu ajran. Tidak ada yang sia-sia ya. Falahu ajran, dia akan mendapat 2 kebaikan atau 2 pahala. Maksudnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Fatir, ya. Yarjun tijaratan lan tabur, ya. Bahwa mereka ini yang sering membaca Al-Qur'an, ya. Dan juga ada ibadah-ibadah yang lain yang disebutkan di surat Fatir itu, tapi di antaranya adalah yang sering membaca Al-Qur'an itu yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya sama sekali. Walaupun misalnya nih, saya, ya Allah katanya, saya tuh menghafal surat Al-Mulk aja sudah setahun, tapi masih ada aja salahnya. Atau hari ini hafal, besoknya lupa. Nah, gitu kan sering seperti itu.
Atau ketika saya murojaah seperti hafalan baru. Ya tidak apa-apa. Selama kita sudah memaksimalkan ikhtiar kita murojaah, sudah misalnya cari partner dan lain sebagainya, itu kita insya Allah akan kita akan mendapat, ya, ada yang tidak ada yang wah enak ya kamu misalnya sudah bisa mampu menghafal 30 juz dalam 6 bulan, sedangkan saya 1 juz aja boro-boro 1 tahun. Nah, semua ada prosesnya, semua punya proses masing-masing dalam menghafal Al-Quran. Jadi yang pertama adalah an-niyah, yang kedua kita masya Allah banyak motivasi atau keutamaan dalam hadis, dalam Al-Quran tentang membaca Al-Quran ataupun menghafalnya. Dan juga ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa bahayanya kita tidak menjaga hafalan. Maksudnya lalai ya, sengaja ya, bukan kita sudah murojaah tapi kitanya salah atau lupa, itu manusiawi. Ya, selama kita ada murojaah insyaallah tidak apa-apa. Tapi ini sengaja sudah menghafal 30 juz, sengaja sudah menghafal walaupun 1 juz ya, juz 30 dia sudah hafal. Hafal juz berapa? Pernah hafal juz 30. Jangan sampai ada pernah itu ya. Apalagi sudah hafal 30 alhamdulillah, tapi yang mungkin, nah ini yang tapinya itu loh. Ya. Tapi yang mungkin 5 juz. Lah, katanya hafal 30 juz kok yang mungkinnya 5 juz. Jadi yang harusnya mungkin 30 juz gitu. Karena Rasulullah SAW diperlihatkan dalam ru'ya, ya, ada seorang yang tersiksa. Saat itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini siapa yang tersiksa seperti ini? Kata malaikat Jibril, alladzi utiyal Qur'an wa lam yata'ahadhu. Ya, dia sudah diberi Al-Quran, tapi dia tidak memurojaahnya. Sedikit ataupun banyak ya. Jangan merasa, wah saya mah hafalan mah sedikit, gampang lah. Nanti kalau udah banyakan nanti aku murojaah. Enggak. Mau sedikit maupun banyak, tetap kita harus murojaah. Dan karena itu akan menjadi pertanggung jawab kita nanti, luar biasa. Ya. Apalagi kalau sengaja, jangan sampai ada faktor sengaja gitu. Kadang-kadang kan sibuk. Lah sibuk itu mah alasan. Kalau kita mau mah pasti ada waktu. Karena berkahnya Al-Quran itu insya Allah sesibuk apapun kita itu ada waktu gitu ya. Yang penting kita ada niat. Ya. Nah kadang-kadang kita ada niat tapi kita nggak yakin bisa nggak ya aku setoran misalnya murojaah 1 hari 1 juz bisa nggak ya. Nah ini kadang-kadang kita tuh nggak yakin. Kita nggak yakin. Jadi banyak hafalan ataupun sedikit hafalan itu tanggung jawab yang harus kita hafalannya harus dipertahankan, bacaan yang harus kualitas bacaan kita harus jaga juga. Ya ditambah dengan mengamalkan gitu ya. Ini penting nih. Ini kadang-kadang udah yang penting dia udah jadi hafidhah atau fokus hanya ziyadah saja. Nah, sedangkan murojaahnya terbengkalai. Nah, ini sayang sekali nih ya. Jadi hadis ini menurut saya itu memotivasi kita supaya kita mempertanggungjawab atas hafalan kita. Nah, bukan berarti ini saya menakut-nakutkan ya. Jangan sampai wah ini aku takut nih ziyadah lagi gitu ya. Nah, tapi supaya apa? Supaya hafalan kita tetap mutqin ya. Dan jangan sampai kita memperhatikan ziyadahnya saja tanpa ada murojaah. Tapi beda lagi misalnya dia ikut program yang 30 menghafal 30 juz dalam 30 hari misalnya. Nah, tapi setelah itu ada program murojaah. Nah, ini masih boleh kalau sudah ada rencana seperti itu. Nah, tapi kalau saya pribadi lebih memilih menghafal sedikit demi sedikit tapi mutqin lebih baik daripada banyak tapi tidak mutqin. Ya. Jadi yang kedua adalah kita membaca atau
mencari hadis-hadis atau motivasi-motivasi dari Quran, dari hadis tentang Quran, ataupun boleh kita melihat sejarah-sejarah ulama kita ya, yang Masya Allah luar biasa dalam mereka menjaga hafalan, dalam mereka membersamai Al-Quran, karena mereka tidak mau kehilangan khairiyah itu tadi. Mereka tidak mau jauh dari kebaikan yang dalam hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sampai ada salah satu tabi'i ya, dia mengatakan, saya selama 40 tahun saya tetap mengajar di sini. Saya tidak pernah maksudnya bekerja atau menyibukkan dirinya selain dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dia mengingat hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Subhanallah. Dan kebaikan-kebaikan itu, subhanallah, kebaikan dan keberkahan Al-Quran itu luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jadi niat dibenarkan, ya, carilah motivasi-motivasi mengenai tentang Al-Quran supaya kita selalu on fire gitu ya. Kita selalu semangat ya. Nah, walaupun namanya juga manusia, ada masa-masa lemahnya, ada masa-masa futurnya, tapi supaya kita tidak berlama-lama, ya itu kita harus ada ada motivasi-motivasi seperti itu. Nah, tips atau supaya kita bisa istiqomah nih dengan Al-Quran. Kalau ngomongnya kan enak banget ya. Nah, tapi kalau prakteknya, perih ya. Masya Allah. Istiqomah dalam murajaah Al-Quran itu, yang pertama kita minta pertolongan Allah. Al-Quran adalah dari Allah, maka kita minta pertolongannya dari Allah. Ya. Minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi doa wa tadarru' ila Allah itu salah satu, atau yang pertama ya, kalau bagi saya adalah yang pertama, kita sebelum kita ambil tips ini itu ya, ikut training ini itu, ikut daurah ini atau itu, pertama kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita minta pertolongan dari Allah. Yang kedua adalah usahakan kita jauh dari maksiat. Nah, jadi ada dalam istiqomah dalam murajaah ini, atau kita menjaga kualitas hafalan kita itu, ada yang berkaitan hubungan kita dengan Allah, ada yang berkaitan hubungan kita dengan manusia, ada yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Yang berkaitan dengan Allah, kita tadi kita minta pertolongan dari Allah, usahakan jauh-jauh dari maksiat, ya. Salatnya dibenarkan, ya kan? Nah, apalagi kalau misalnya kita membawa ayat-ayat Al-Quran dalam salat Qiyamul Lail, wah itu sudah mantap sekali. Ya. Luar biasa. Dan itu salah satu cara ya supaya memantapkan hafalan, yaitu membawa bacaan Al-Quran, membawa Al-Quran itu dalam sholat. Misalnya hari ini kita murojaah juz 1, ya udah qiyamul lailnya juz 1 tanpa buka Quran ya. Tanpa buka Quran. Ya mau buka Quran sebenarnya nggak apa-apa. Apa pakai Quran tahajud itu kan yang berdiri itu. Tapi kan karena kita pengen hafalan kita tetap terjaga, maka kita baca Al-Qur'annya dalam sholat bil ghaib. Ghaiban. Jadi yang pertama kita minta pertolongan dari Allah, berdoa. Yang kedua kita jauh dari maksiat, ya. Ini sebenarnya banyak ya, tapi cukup kita sebutkan 2 karena masih yang poin-poin yang lain masih ada. Yang kedua, ya, kan ini kan berkaitan dengan Allah. Yang kedua yang berkaitan dengan manusia. Yang pertama adalah orang tua. Coba cek hubungannya sama orang tua, jangan-jangan hafalan kita nggak bisa istiqomah ini karena dosa. Dosa apa? Dosa kita terhadap orang tua. Ya, pernah nyakitin ibu atau bunda atau ayah, ya. Pernah menyakitin mereka, pernah mengatakan kepada mereka, pernah memandang mereka dengan pandangan yang marah, penuh kemarahan,
Nah, itu semua tidak boleh. Ya, minta maaf. Makanya di di tempat kami, ya, kalau santri ini santri balik lagi ke pondok harus minta maaf dulu sama orang tuanya. Minta maaf, minta doa. Nah, supaya dimudahkan hafalannya. Tiap kali minta telepon, minta maaf, minta doa. Karena apa? Ya, kalau orang tua sudah ridha sama kita, ya insya Allah, ya ridha Allah, ridha walidain, ya insya Allah dimudahkan. Ya, kita cari pintu-pintu bagaimana supaya kita bisa Al-Quran itu bukan hanya sebatas dilafalkan di dada, tapi juga masuk dalam hati. Yang kedua, sama guru. Cek hubungannya sama guru. Jangan-jangan sering ngegibahin gurunya nih. Wah, tuh guru saya tuh. Ustazah saya ini, wah, serem. Ya. Nggak boleh salah sama sekali. Pas ada taradud sedikit, masih mikir langsung marah-marah kamu. Hati-hati. Ngegibahin guru, nggak boleh. Atau nyakitin guru apalagi. Ya. Mukulin guru, itu sudah parah ya. Jangan sampai ya. Insya Allah yang akhwat di sini atau adik yang di sini semua anak-anak yang soleh dan solehah. Bismillah. Jadi cek dengan manusia itu, cek hubungan kita sama orang tua, cek hubungan kita sama guru, karena dua manusia ini, satu karena kalau orang tua adalah orang tua kita, ya ibu bapak adalah orang tua kita, ya, yang kedua adalah guru itu adalah ya orang tua juga, tapi dari segi keilmuan, ya, dari segi keilmuan. Yang ketiga, sama teman-teman, tetangga, keluarga, ini orang lain, maksudnya orang di luar orang inti ini. Cek hubungan kita sama mereka. Seperti apa? Ya. Apakah pernah kita menyakiti orang? Ya, maka kita harus minta maaf. Ya. Jadi hubungan kita sama manusia pun itu harus Qur'ani juga gitu loh. Ya. Makanya ketika para sahabat radhiyallahu alaihim bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah menjawab apa? Kana khuluquhul Qur'an. Bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Ya. Bukan hanya Rasulullah itu penyabar, Rasulullah itu ahli ibadah, Rasulullah itu baik sama keluarga. Enggak, kana khuluquhul Quran. Coba perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang akhlak. Luar biasa. Sampai cara kita berjalan pun itu diatur. Bagaimana cara kita berjalan. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan dengan seperti jalannya orang-orang yang sombong gitu. Sampai pandangan pun diperhatikan. Jadi subhanallah ya. Quran ini luar biasa ya. Mungkin kalau di sebuah perusahaan ada SOP, tapi dalam Al-Quran ada SOP bagaimana kita menjalankan kehidupan kita ini dengan akhlak yang baik. Subhanallah. Faktor kita dengan manusia ini penting ya. Jadi yang pertama kita memperbaiki dengan Allah, ya, doa, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sholat dan sebagainya, memperbanyak ibadah, menjauhi dari maksiat. Yang kedua, dengan sesama manusia, yaitu yang pertama orang tua, kedua guru, yang tiga lain-lain, orang-orang yang lain, keluarga, kerabat, siapa lagi, sahabat, gitu ya. Yang terakhir adalah dengan diri kita sendiri. Ya kan? Alhamdulillah hubungannya sama Allah bagus, sama orang tuanya bagus, sama gurunya bagus. Nah, dia tidak bisa mengatur waktu. Berarti itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi dia harus bisa mengatur waktu. Maka yang pertama harus yang perlu diperhatikan dalam murajaah itu, ya, ada
Yang pertama adalah ada guru ya, ada guru. Apa? Ya, ada guru. Ada guru. Mana? Ya. Jadi mana tadi nyampainya? Ya, ada guru. Kenapa saya bilang ada guru? Ada guru atau mentor atau musyrif, musyrifah ya. Kenapa? Untuk memantau kita ya. Dan memang Al-Qur'an itu ya, kalau kita lihat itu semua talaqqi. Malaikat Jibril talaqqi dari Allah Azza wa Jal, Nabi Muhammad talaqqi dari malaikat Jibril, para sahabat talaqqi dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Dan seterusnya sampai generasi kita. Maka jangan percaya aku belajar di rumah sendiri, aku menghafal sendiri. Ya. Bisa kok menghafal sendiri, menghafal otodidak. Menghafal otodidak, menghafal tanpa guru, menghafal gurunya YouTube. Jangan ya. Harus ada guru, real guru ya. Nah, bukan hanya sekedar menghandle aplikasi-aplikasi ya. Atau misalnya nggak tahu di Indonesia sudah ada belum sudah ada sepertinya aplikasi yang dimana di situ ya kita bisa ada guru yang kita bisa hubungi, nanti guru yang mengkoreksi bacaan kita. Jadi sebenarnya di zaman sekarang ini sudah tidak ada alasan susah nyari guru di tempat saya ini. HP-nya mana? Banyak sekarang aplikasi-aplikasi, diantaranya adalah aplikasi saya belum coba sih, tapi itu apa namanya dari teman saya, dan saya sudah beberapa kali misi kajian di apa namanya dengan mereka selama pandemi. Itu aplikasi Ayo Ngaji ya. Atau mungkin di sini ada apa namanya ada tim khusus yang membuat aplikasi, boleh juga dipaparkan. Jadi Masya Allah ya. Jadi harus ada guru. Kenapa pentingnya guru? Selain memperbaiki kesalahan kita, nah, interaksi antara kita dan guru, banyak hal yang kita dapat keberkahan dari guru kita, ya kan? Apa namanya? Kita bisa melihat bagaimana akhlaknya juga, gitu kan? Nah, itu sangat apa ya? Interaksi dengan guru secara langsung itu luar biasa ya. Keberkahannya luar biasa. Apalagi kita khidmatnya, oh, Masya Allah. Ya. Jadi untuk apa namanya guru ini penting ya. Ini guru harus ada guru ya untuk mementor bacaan kita, hafalan, dan juga memotivasi juga ya. Jadi kita tidak sendiri, dibimbing lah. Yang kedua, teman ya. Atau di sini bilang partner ya. Nah, sebenarnya kalau kita tidak ada partner, itu alasannya. Kalau kita ada apa? Kalau kita mau ada 1000 cara, kalau kita tidak mau ada 1000 alasan. Saya yakin pasti ada teman, pasti ada, ya, pasti ada. Misalnya nih, ini apa? Saya sharing ya. Ketika saya sudah menetap di Indonesia, ya, saya kan lama kan tinggal di Mekah. Jadi sudah selesai S1, pulang ke Indonesia bersama suami, bukan gitu. Kan saya udah nikah duluan, terus kami LDR dulu karena saya kuliah. Setelah kuliah saya balik ke Indonesia gitu. Nah, ketika saya pertama ke Indonesia itu saya bingung. Mau murojaah sama teman-temannya di Mekah, mau maksudnya walaupun secara online atau misalnya teleponan, itu perbedaan waktu cukup jauh ya. Misalnya di sini sekarang jam pukul 10 ya, di sana masih jam 6 subuh, jam 6 pagi gitu kan. Jadi perbedaan waktu gitu ya, kurang pas atau kurang cocok. Misalnya teman saya bisanya jam 10 malam waktu sana, di sini udah jam 2 pagi ya. Jadi perbedaan waktu saat itu menjadi masalah bagi saya.
mikir apa ya, gimana ya caranya. Ya sudah, kita buka pengajian di rumah. Buka pengajian di rumah. Walaupun dengan bahasa waktu itu masih bahasa Indonesianya terbata-bata, ya. Alhamdulillah, ya buka pengajian di rumah. Tapi pengajian yang di rumah yang masuk itu atau yang belajar itu hampir tahsin semua ya. Sedangkan saya pengen yang murojaahnya dari awal sampai akhir. Saya turunin status di WhatsApp sama di Instagram. Yuk, siapa yang sudah hafizah akhwat sudah menghafal 30 juz, siap murojaah bareng-bareng. Alhamdulillah ada benar. Bahkan dari jauh-jauh ya, dari Aceh, itu yang masih alhamdulillah sampai sekarang itu dari Makassar, ya Masya Allah. Ya, ada juga dari waktu itu Medan apa Padang ya. Banyak alhamdulillah. Murojaah bareng. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana cara kita nyari partner itu. Alhamdulillah selama 1 tahun kurang lebih kami murojaah bersama-sama dengan ada targetan-targetan ya, setiap bulan 5 juz waktu itu. Ada di beberapa bulan itu kami agak memolorkan karena ada beberapa surah yang perlu lebih memantapkan lagi. Itu Masya Allah. Jadi kalau alasannya tidak ada partner, saya rasa itu bukan alasan. Ya, banyak cara. Alhamdulillah sekarang banyak komunitas-komunitas ya yang banyak komunitas-komunitas yang yang punya khusus untuk murojaah ya, untuk membaca itu banyak alhamdulillah sekarang. Apalagi kan karena pandemi ya banyak komunitas-komunitas online seperti itu yang untuk memperbaiki untuk memotivasi kita lah dalam murojaah Al-Qur'an bersama-sama. Ini yang kedua. Jadi yang pertama guru, yang kedua adalah teman ya. Nah, yang ketiga mengatur waktu. Mengatur waktu ini penting. Mengatur waktu ini gimana? Kita lebih tahu tentang kesibukan diri kita. Anak yang baru sekolah, kesibukannya beda dengan yang sudah menjadi ibu rumah tangga. Atau apalagi ibu rumah tangga bekerja lagi, ya kan? Nah, punya anak, Masya Allah itu sudah double sibuknya luar biasa. Ya. Nah, ini yang saya rasakan saat ini, yaitu nggak punya waktu. Kehabisan waktunya. Tapi sebenarnya kalau kita mau, insya Allah Allah akan memberi keberkahan ke waktu kita. Contoh misalnya, ini jadwal rutin saya pribadi ya. Kalau habis subuh itu anak-anak masih istirahat atau belum bangun, ya. Subuh langsung itu insya Allah langsung buka Al-Quran. Ya, langsung buka Al-Quran. Kenapa? Ya karena itu waktu free saya bisa fokus, bisa konsentrasi, dan juga anak-anak masih istirahat, belum banyak begitu kesibukan. Ya, nah ini jadi kita khususkan waktu, misalnya setengah jam nih, setengah jam. Nah, setengah jam itu misalnya dapatnya 1 juz atau 2 juz atau 1 juz setengah, itu khusus untuk baca Al-Quran atau meroja Al-Quran. Kapan lagi? Saya nggak ada waktu lagi selain itu. Gitu ya. Jadi kalau kita punya waktu setengah jam, saya yakin kita semua memiliki setengah jam itu untuk untuk masa sih, untuk tidur kita ada waktu, untuk ngurus tugas kuliah, tugas pekerjaan, apalagi mungkin yang ikut organisasi itu punya tugas itu kita punya waktu, masa untuk Al-Quran tidak punya waktu. Apalagi yang sudah punya hafalan ya. Sudah punya hafalan nggak punya waktu itu rasanya kok bisa gitu ya. Gitu. Insya Allah ada. Yang penting kita harus yakin ya bahwa Al-Quran itu memberi keberkahan bagi kita ya. Nah, kita sudah tahu tadi banyak keutamaan-keutamaannya tadi. Ya. Jadi harus bisa mengatur waktu dengan baik.
Waktu istirahat ya istirahat, jangan main HP. Ya. Waktu makan ya makan. Jangan sampai semua main HP, rebahan gitu kan. Pas udah mepet-mepet misalnya ujian tahfidnya atau ini, malah aku nggak sempet, kemarin aku sibuk. Sibuk apa? Gitu ya. Jadi kita harus benar-benar meluangkan waktu. Jadikanlah Al-Quran sebagai prioritas. Sesuatu yang kalau aku tidak baca Al-Quran, ada sesuatu yang kehilangan. Coba kalau kita lupa HP, ya kan? Bingung kita kan? Nah, coba kayak gitu Al-Quran. Dan saran saya ketika kita murojaah itu, kita pegang Quran beneran ya, bukan Quran aplikasi. Bukan dari HP. Kalau memang udah kepepet misalnya atau lagi di jalan, mau pakai itu nggak apa-apa. Tapi usahakan ya pakai Quran nyata ya, pakai mushaf. Jangan pakai aplikasi. Kenapa? Karena kalau pakai aplikasi, ntar ada centang-centeng bunyi itu ya. Nanti ya kita buka yang lain. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ting, udah bunyi. Atau ada notifications ya gitu. Jadi harus bisa mengatur waktu. Ya. Nah, ini saya rasa 3 hal ya yang sangat penting sekali. Yang pertama supaya kita bisa istiqamah dengan Al-Quran. Yang pertama yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kita mohon dari Allah, membenarkan ibadah-ibadah kita, dan juga yang terakhir adalah kita menjauhi dari maksiat. Yang kedua, dengan manusia, yaitu dengan orang tua, dengan guru, dengan kerabat, sahabat, dan juga keluarga. Yang ketiga adalah dengan diri kita sendiri, yaitu yang pertama harus ada guru ya, harus ada guru. Yang kedua ada partner. Yang ketiga harus bisa mengatur waktu dengan baik ya. Jadi kalau misalnya masih susah untuk mengatur waktunya dalam otaknya ya, menurutin nanti jam sekian itu susah, ditulis, dicatat di HP-nya. Sekarang sepertinya juga sudah ada aplikasi-aplikasi untuk mengatur waktu. Ada jam sekian saya harus ngapain, jam sekian saya harus ngapain. Itu sangat membantu untuk memaksimalkan 24 jam kita ya. Baik, mungkin saya cukupkan terlebih dahulu. Saya lihat sudah ada yang banyak bertanya-tanya. Saya silahkan kepada Kak Moderator untuk memandu sesi berikutnya.